Oke. Saya record, saya rekam juga. Baik, Bapak Ibu, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu pengawas hebat Nusantara, selamat bergabung timnya pengawasan digital APSI angkatan ke-8. Bapak Ibu, kami informasikan bahwa forum ilmiah pengawasan digital yang diselenggarakan oleh APSI Pusat itu diselenggarakan setiap hari Rabu dan hari Jumat. Dan hari ini sudah memasuki tahap ke-8. Nah, sebelum kita mulai forum ilmiah kita ini, Bapak Ibu, ada beberapa mungkin yang perlu saya sampaikan demi kelancaran acaranya. Jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang nanti akan menyajikan makalah, ya, Bapak Ibu nanti dipersilakan untuk bisa mengirimkan naskah ke panitia lewat link yang nanti akan kami bagikan. Ya. Kemudian Bapak Ibu peserta boleh semua pengawas Nusantara itu boleh bergabung di dalam forum ilmiah pengawasan digital. Dan untuk Bapak Ibu, kami mohon kepada Bapak Ibu peserta semua untuk bisa saling menjaga suaranya, ya Bapak Ibu dijaga mikrofonnya, dinonaktifkan saat presentasi sehingga kita semua bisa sama-sama fokus. Bapak Ibu boleh menonaktifkan mikrofonnya ketika pada sesi tanya jawab dan setelah diizinkan oleh moderator. Jadi Bapak Ibu peserta yang nanti akan mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu boleh tulis di chat ya di room ya, chat di room, kemudian atau boleh raise hand yang nanti akan dipersilakan oleh Bapak Ibu moderator. Kepada Bapak Ibu peserta semua, link absen, link presensi kehadiran dan link sertifikat akan kita bagikan di chat room ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang nanti mengisi daftar hadir dan sertifikat peserta akan memperoleh sertifikat dari panitia. Jadi kira-kira begitu ya Bapak Ibu, mohon ini kita perhatikan bersama supaya acara kita bisa berjalan dengan lancar. Sebelum kita mulai sesi presentasi, mungkin Bapak Ibu untuk lancarnya acara hari ini dan semoga semua kegiatan kita hari ini berkah, kita berdoa bersama Bapak Ibu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa, selesai. Baik, Bapak Ibu, untuk hari ini pemakalah kita ada 3 orang. Ada Bu Tri Endang Kustianingsih, pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kemudian ada Bu Milaini, pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Batam. Yang ketiga ada Bu Putu Murtini, pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng. Hari ini saya juga didampingi oleh Pak Fikron, kemudian Pak Samsir dan Bu Nuraini, dan tidak ketinggalan Ibu kita yang luar biasa, Bu Nini Kristiani, yang nanti akan mengupas presentasi Bapak Ibu pemakalah hari ini. Jadi untuk mempersingkat waktu kita, Bapak Ibu, saya serahkan untuk penampilan pertama akan didampingi oleh moderatornya Pak Fikron. Kami serahkan ke Pak Fikron. Silakan Pak Fikron. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili. Ya. Dan kawan-kawan semua yang terhormat, mentor kita yang luar biasa Dr. Nini hari ini hadir saya kira. Dan alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Penyaji hari ini adalah Ibunda Tri Endang Kustianingsih MPD. Hadirlah. Halo Putri. Hadir Pak, siap. Oke, terima kasih. Dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya, beliau adalah pengawas SMP. Judul makalahnya hari ini adalah pembelajaran dari rumah di era normal. Normal baru dengan model murotal. Murotal. Nah ini bikin penasaran murotalnya apa? Apakah itu bahasa Arab? Saya yakin tidak ada.
karena di sini nggak ada dosen, nggak ada pengawas bahasa Arab saya kira. Nah, ini yang bikin penasaran Bapak Ibu, bahwa hari ini pemakalah yang sangat luar biasa. Nanti dimohon nanti untuk presentasi sekitar 10 sampai 15 menit. Terus kemudian ada tanya jawab. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan lakukan resen atau lewat chatting, boleh. Nah, sebelum dimulai, tadi sudah membaca basmalah sama-sama, ajak pada pantun. Alhamdulillah, di rumah dapat banyak kawan, menulis sebagai acuan. Semua itu bisa jadi rintisan, tak gentar lakukan tulisan. Itu kira-kira buat menyengat semangat kita. Dan kita mulai dengan sesi yang pertama, yaitu Bunda Tri Endang. Kami persilakan Bunda. Baik, Pak Fikron, terima kasih. Silakan. Share screen-nya. Iya, Silakan sebentar, Bunda. Pak. Menghilang share screen-nya. Bentar, Pak. Ya. Nggak apa-apa. Bentar, Pak. Oh, sebentar. Sudah fokus kok. Putri udah fokus. Sudah, Bu. Cuman menghilang. Ya. Presentasi. Baik, Pak Fikron. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu pengawas di seluruh Indonesia. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dalam forum ilmiah ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Ibu Profesor Trimarhaini, Ibu Dr. Nini Kristiani, Bapak Dr. Agus Sukoco selaku guru hebat kami yang memberikan begitu banyak inspirasi untuk membimbing kami membuat makalah mantul begitu. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan mulai dengan makalah saya yang saya beri judul Pembelajaran dari Rumah di Era Normal Baru dengan Model Murotal, yaitu modifikasi kurikulum kolaborasi mata pelajaran. Saya awali dengan pendahuluan, yaitu latar belakang Bapak dan Ibu. Berdasarkan judul saya tadi ada fokus, permasalahan saya ada 3, yaitu era normal baru, kemudian pembelajaran dari rumah, dan yang ketiga adalah model murotal itu sendiri. Baik, pada masa pandemi COVID-19 sampai saat ini memang belum berakhir. Justru kita dihadapkan dengan kebijakan pemerintah dengan menggulirkan penetapan new normal atau era normal baru, yaitu tatanan kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk memudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Artinya di era new normal ini kita diminta dipaksa beradaptasi untuk bisa hidup berdampingan dengan COVID-19. Nah, sejalan dengan kebijakan tersebut tentu banyak persiapan yang harus kita hadapi untuk masuk ke era adaptasi. Supaya era normal baru ini tidak menjadi bumerang bagi banyak sektor, khususnya sektor pendidikan. Nah, tentu tidak semua daerah siap karena khususnya Kota Surabaya, kami berada dalam zona merah. Artinya, zona merah ini beresiko kategori tinggi terhadap penularan COVID-19. Nah, sesuai SKB 4 Menteri, pada poin kedua ditetapkan bahwa satuan pendidikan yang berada di zona merah, kuning, oranye dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan belajar dari rumah. Nah, terkait kegiatan belajar dari rumah dengan metode daring ini, pengawas mendapatkan banyak masukan, kemudian keluhan juga, baik itu dari Bapak Ibu guru sendiri, dan kendala itu asalnya dari peserta didik, orang tua, kemudian dilaporkan kepada guru BK dan wali kelas.
juga guru mata pelajaran. Mereka mengalami kejenuhan belajar dari rumah karena guru selama ini hanya mentransfer informasi. Kemudian kendala lain berkenaan dengan fasilitas, tidak ada HP, laptop, ataupun paket data. Kemudian kalaupun ada, bergantian dengan orang tua dan kakak adik dan lain sebagainya. Ditambah lagi kepanikan guru menghadapi perubahan yang secara tiba-tiba sehingga rencana pelaksana pembelajaran yang harusnya digunakan untuk metode tatap muka di kelas terpaksa digunakan untuk metode daring, sehingga tujuan pembelajaran dan materi yang diberikan kepada siswa tidak sinkron dengan konteks saat ini. Berdasarkan hasil pemantauan pengawas sekolah, mengamati proses pembelajaran daring, rata-rata guru belum mengembangkan siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Sesuai konteks, akan tetapi masih menekankan pada aspek pengetahuan. Pembelajaran daring memang disadari terdapat kekurangan dan kelebihan. Jadi plus minus daring dan dalur, saya sebut di sini dalur, pembelajaran daring dan pembelajaran luar jaringan. Itu ada plus minusnya, diantaranya sulit untuk mengontrol mana peserta didik yang serius mengikuti pembelajaran, mana yang tidak. Kemudian pembelajaran lebih banyak bersifat teoritis dan minim praktik, karena tidak dimungkinkan adanya interaksi langsung dengan siswa. Kemudian kelebihannya, otomatis peserta didik dilatih untuk lebih menguasai teknologi informasi yang terus berkembang. Kemudian juga menumbuhkan kesadaran pada siswa bahwa gawai atau gadget atau HP bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif dan mencerdaskan. Tidak hanya untuk bermain di sosial media maupun game. Nah, kurikulum Merdeka Belajar memberikan kebebasan dalam hal ini dibutuhkan pola baru ya untuk mengatasi permasalahan itu, yaitu dengan memodifikasi kurikulum kolaborasi mata pelajaran. Pola ini mengacu pada kurikulum Merdeka Belajar, memberikan kebebasan dalam hal kurikulum yang digunakan oleh masing-masing sekolah. Tinggal bagaimana sekolah menyikapi kebijakan tersebut dengan mengimplementasikan di sekolah masing-masing, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai sekolah. Nah, modifikasi kurikulum dengan fokus merancang RPP dan modifikasi proses, modifikasi materi, kemudian modifikasi penilaian. Baik Bapak Ibu, di sini rumusan masalahnya. Yang pertama adalah bagaimana memodifikasi kurikulum, tujuan pembelajaran, kondisi, kebutuhan, dan gaya belajar siswa. Bagaimana memodifikasi tujuan pembelajaran yang materinya disesuaikan dengan situasi pandemi saat ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana memodifikasi proses berkaitan dengan metode, lingkungan, setting belajar, waktu belajar, media belajar, dan sumber belajar. Selanjutnya, ya, tujuannya disesuaikan dengan rumusan masalah, dan saya tidak bisa sampaikan mengingat waktu. Kemudian pembahasannya, modifikasi kurikulum, di sini mengambil istilah dari model kurikulum pendidikan inklusif. Dalam pendidikan inklusif, model modifikasi kurikulum diartikan sebagai kurikulum siswa rata-rata anak reguler disesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, kemampuan atau potensi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan mempertimbangkan karakteristik, ciri-ciri, dan tingkat kecerdasannya. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya apa sih kolaborasi mata pelajaran itu? Kolaborasi pada makalah ini merupakan salah satu bentuk kerjasama antar guru mata pelajaran. Saya mengutip dari Abdul Sani bahwa kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial di mana terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling memahami aktivitas masing-masing. Menurut Profesor Jainuddin, di sini saya garis bawahi bahwa Profesor Jainuddin juga menyarankan, mengusulkan agar dikembangkan lagi tentang tim teaching. Nah, tim ini akan bertugas menyusun model pembelajaran berbasis proyek, diberikan sebagai penugasan kepada siswa. Proyek ini bisa gabungan dari beberapa mata pelajaran. Jadi saya tegaskan, kolaborasi di sini adalah kolaborasi antara beberapa mata pelajaran. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, sebelum melakukan modifikasi kurikulum, kolaborasi mata pelajaran, pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi. Yang pertama yaitu
mengevaluasi kekurangan dan kelebihan pelaksanaan proses pembelajaran daring yang telah berlangsung kurang lebih selama 4 bulan ini. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi berapa jumlah siswa dengan hambatan-hambatan tertentu, seperti siswa yang selalu terlambat belajar daring karena harus bergantian handphone dengan orang tua, siswa yang tidak mempunyai handphone, data, karena orang tua tidak mampu, kemudian siswa yang terlambat mengerjakan tugas, kemudian sampai mengidentifikasi berapa siswa yang dapat dan siap untuk mengikuti pembelajaran daring, serta mempunyai kompetensi belajar baik, bahkan ada yang di atas rata-rata. Selanjutnya yang ketiga, membagi siswa ke dalam kelompok kelas daring yang mempunyai kendala dan kemampuan yang sama dalam proses pembelajaran daring. Yang keempat, mengevaluasi kendala yang dihadapi guru, baik yang belum menguasai teknologi, model pembelajaran, dan lain-lain. Selanjutnya, Bapak Ibu, modifikasi yang akan saya lakukan yaitu modifikasi dan kolaborasi tujuan, kemudian modifikasi dan kolaborasi materi, modifikasi dan kolaborasi proses, modifikasi dan kolaborasi evaluasi penilaian. Yang pertama, modifikasi tujuan. Modifikasi tujuan pembelajaran ini dituangkan dalam bentuk RPP sesuai Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2009 tentang penyederhanaan komponen inti. Jadi penyederhanaan RPP di sini, minimal RPP itu memuat komponen inti, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Nah, di sini saya juga mencontohkan kepada Bapak Ibu Guru, jadi saya buat dulu RPP satu lembar itu yang intinya berisi komponen ini. Nanti saya akan tampilkan seperti apa RPP-nya. Kemudian yang ketiga, memodifikasi tujuan pembelajaran kolaborasi dengan mata pelajaran lain sesuai konteks saat ini, seperti mata pelajaran seni budaya dengan bahasa Indonesia. Contoh, tujuan pembelajaran dalam mata pelajaran seni budaya, seperti siswa dapat membuat poster bertema cegah COVID-19 dengan berbagai bahan dan teks. Kemudian untuk pembelajaran bahasa Indonesia, siswa dapat menyimpulkan isi poster dengan tema cegah COVID-19. Nah, jadi tujuannya di sini sudah berkolaborasi dengan dua mapel, tapi dengan materi yang sama, yaitu poster. Selanjutnya, modifikasi materi. Nah, materi pembelajaran bersifat inklusif, sesuai dengan usia peserta didik, kemudian konteks budaya, karakter, dan jenis kekhususan peserta didik. Nah, Kemendikbud juga mempersilahkan bahwa guru untuk memprioritaskan apa saja yang paling esensial dalam tahunan ajaran ini. Jadi materi apa saja yang paling esensial dalam tahun ajaran ini. Kemudian pandemi corona memberikan keluasan pada guru untuk menyederhanakan materi-materi yang diberikan kepada peserta didik. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Maaf. Contoh mata pelajaran IPA tentang mengenali lingkungan sekitar, yaitu air dan udara. Untuk menjelaskan kegunaan air, siswa dikenalkan benda-benda yang berhubungan dengan penggunaan udara pada benda seperti untuk ban, kendaraan, balon, dan lain sebagainya. Dalam menerangkan manfaat air, siswa diajak praktik langsung. Salah satu mencuci piring, kemudian mandi, minum, dan sebagainya. Kegiatan positif lain yang menggunakan air. Selain kegiatan di atas, ya, juga menyampaikan pentingnya menjaga kebersihan selama wabah COVID-19. Nah, ini dikolaborasikan dengan mata pelajaran agama Islam tentang kebersihan dalam agama, kemudian melaksanakan praktik wudhu di rumah, apa hukum wudhu pada ajaran Islam, dan lain-lain. Jadi itu contoh bagaimana mengkolaborasikan materi antar mata pelajaran. Selanjutnya, modifikasi proses. Modifikasi proses di sini, yang pertama adalah metode mengajar, kemudian setting belajar atau lingkungan, waktu belajar, media belajar, dan sumber belajar yang digunakan. Saya mulai dengan metode dan media yang digunakan dalam belajar dari rumah. BDR dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dibagi menjadi dua pendekatan. Nah, pembelajaran jarak jauh, media dan sumber belajar pembelajaran luring di rumah, ada televisi, sudah ada di televisi TVRI ya, TVRI, kemudian ada rumah belajar, ada radio, kemudian modul belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar cetak, kemudian berhubungan dengan benda atau peralatan yang ada di lingkungan sekitar.
Selanjutnya untuk media dan sumber belajar pembelajaran jarak jauh, saya juga banyak mengambil atau mengutip dari informasi yang ada di internet. Di situ ada rumah belajar, TV edukasi, itu sumber dan media. Di sini sudah saya tampilkan juga alamatnya, nanti mungkin Bapak Ibu juga sudah paham semua, bisa browsing melalui internet untuk disampaikan kepada sekolah binaan. Kemudian penerapan untuk waktu, penerapan pola pembelajaran jarak jauh zona merah, karena kami di Surabaya berada di zona merah, kebetulan saya juga sebagai pengawas pembina sebanyak 17 sekolah, dan kami berada di zona yang paling banyak terinfeksi COVID-19, yaitu Surabaya Timur. Nah, proporsi pembelajaran di sini dibagi menjadi dua. Dominan online itu hanya 20%, jadi tatap muka sinkronus virtual, ya. Jadi kalaupun konvensional jaga jarak. Karena ada beberapa sekolah yang kategorinya di grade A, artinya kalau sekolah swasta itu yang secara fasilitas sudah memenuhi syarat, kemudian siswanya juga tidak terlalu banyak, mereka siap untuk itu. Akan tetapi tetap kita kembali kepada aturan bahwa Surabaya belum diperbolehkan untuk melakukan tatap muka secara langsung. Selanjutnya 80% itu belajar mandiri atau asinkronus. Di Surabaya dibagi seperti ini, pola pembelajaran transisi per 2 pekan. Jadi sebelum tatap muka pada pekan pertama, itu ada pembekalan pembelajaran. Nah, pembekalan pembelajaran ini kepada siapa? Yaitu kepada siswa sendiri, peserta didik, kemudian kepada orang tua. Nah, di sini kami bagi dua, dalam sepekan ke-1 itu ada 7, tatap muka itu dilaksanakan pada pekan pertama hanya di awal, yaitu hari pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian hari ke-4, 5, 6, 7 itu adalah pembelajaran jarak jauh. Di pekan kedua, nanti ada lagi pembelajaran jarak jauh itu di hari pertama, kedua, ketiga, kemudian hari keempat, 5, 6, 7 itu libur. Nah, libur di sini apa? Ya, seperti ini Bapak Ibu. Nah, dibagi untuk tadi memberikan arahan ya kepada orang tua dan peserta didik. Jadi orang tua dan peserta didik juga memperhatikan apa yang dilakukan ketika pembelajaran berlangsung di era normal baru. Nah, kemudian untuk tatap muka sinkronus itu memberikan materi awal di 3 hari itu, hari pertama, kedua, dan ketiga. 1 jam pelajaran itu terdiri dari 30 menit. Dan per mapel maksimal 2 jam pelajaran. Durasi untuk video conference maksimal 2 jam. Dan ini sudah dilakukan pada sekolah binaan saya kemarin ya, ketika mengawali awal pembelajaran di tahun ajaran 2020-2021 itu sudah menggunakan kolaborasi ini. Memang belum ada hasil karena masih berlangsung. Jadi saya belum membuat best practice karena ini masih sebagai prasaran atau makalah gagasan. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk pembelajaran jarak jauh yang asinkronus, ini guru pada saat akhir sesi tatap muka memberikan penugasan kepada peserta didik berupa project based learning boleh, atau STEM boleh, atau social based learning. Nah, ini tergantung dari mata pelajarannya masing-masing, harus disesuaikan. Karena kolaborasi tentu harus melalui diskusi-diskusi dengan beberapa guru mata pelajaran tersebut. Selanjutnya untuk refleksi. Nah, refleksi sini libur tadi itu adalah refleksi pengembangan materi dan penugasan berdasarkan kelompok guru. Mengerjakan tugas-tugas sosial yang berbasis sosial tadi, kemudian berupa kegiatan sosial, olahraga, membantu orang, dan lain sebagainya. Nah, modifikasi yang terakhir adalah modifikasi evaluasi atau penilaian berdasarkan surat edaran nomor 4, surat edaran Menteri nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Seluruh penilaian itu bersifat kuantitatif. Jadi aspek yang ditekankan di sini adalah aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baik, Pak. Kemudian aspek sikap di sini seperti menggunakan instrumen penilaian,
harus ditandatangani oleh orang tua. Kemudian yang keempat, penilaian dapat dikolaborasikan dengan mata pelajaran lain. Kalau untuk pengetahuan bisa berbentuk game dengan Kahoot, dengan kuis. Nah, ini untuk pengetahuan dan memungkinkan dapat menggunakan bahan cetak. Dalam waktu 1 bulan sekali, bahan cetak itu diambil orang tua dengan memperhatikan protokol kesehatan. Untuk protokol kesehatan, kebetulan 17 sekolah binaan saya sudah siap untuk melaksanakan protokol kesehatan. Yang kelima, aspek keterampilan dalam bentuk portofolio. Yang keenam, memberikan reward kepada peserta didik dalam bentuk yang bervariatif tentunya. Terakhir, penutup, kesimpulan bahwa pembelajaran dari rumah selama masa pandemi, baik secara daring maupun luring, mengedepankan konsep pembelajaran kontekstual yang bermakna bagi peserta didik. Kebermaknaan itu dilakukan dengan menggali potensi peserta didik melalui kesiapan guru dalam menyusun strategi pembelajaran yang terukur dan terarah berdasarkan konteks yang dihadapi saat ini. Jadi guru juga dituntut untuk kreatif, inovatif, dan kolaboratif dalam menyikapi perubahan yang setiap saat dapat terjadi. Nah, melalui pandemi COVID-19 ini, guru dan peserta didik dipaksa untuk bersahabat dengan teknologi agar tetap survive menjalani proses kehidupan di era normal baru. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu pengawas seluruh Indonesia. Mungkin ini nanti ada RPP Bapak Ibu yang saya buat sebagai contoh ketika menyampaikan daring dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi saat ini Bapak Ibu guru yang saya bina sudah membuat RPP kolaborasi. Jadi seperti itu. Untuk proses akhirnya, hasil akhirnya memang belum kami lakukan karena masih berjalan dalam proses tahun ajaran baru ini. Demikian Pak Frikon yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan, tak ada kaca yang tidak pecah. Tak ada benar jika tidak ada salah. Melalui kegiatan forum ilmiah, kiranya makalah ini bisa menjadi lebih terarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Endang. Dan bisa juga menjadi pencerah. Gitu kira-kira ya Bu ya. Betul. Nah, dari kesimpulan Ibu yang Ibu sampaikan tadi tentang modifikasi ternyata, bahwa ada beberapa modifikasi. Yang pertama adalah modifikasi tujuan RPP, modifikasi kolaborasi MAPEL, modifikasi materi pelajaran, dan proses kegiatan belajar mengajar. Di mana proses kegiatan mengajar ada 3, yang tadi kalau nggak salah, luring, ruang belajar, rumah belajar. Ruang guru dan rumah belajar, kira-kira begitu. Dia ada yang resen, kira-kira Bu, kalau nggak salah Bu Komaria, ya, SPD. Bu Komaria, silakan. Mana halo Bu Komaria? Bu Komaria masih bisa? Pak Fikron, suara Pak Fikronnya kurang kenceng. Oh gitu. Kenceng. Iya. Halo Bu Komaria. Maaf ya. Ya. Iya. Bu Komaria hadir? Yang resen? Hadir Pak. Ya silakan tanya langsung Bu. Silakan. Terima kasih. Ya, udah hadir. Silakan Bu. Ya Bu Komaria silakan. Untuk karya tulis ilmiah ini kalau di angka kredit untuk penulisan buku itu untuk angka kreditnya berapa Pak? Terima kasih. Nanti mungkin ranahnya nanti meleset dari ini. Ranah ada yang lain? Tanya yang lain dengan konten ini? Kalau Bu Komaria nanti dijelaskan di sesi akhir ya Bu ya? Ya Pak, terima kasih Pak. Dari chat nih, kelihatannya ada enggak nih? Halo ya, silakan. Saya belum kebaca chat, tolong dibantu. Di chat belum ada juga. Bapak Ibu, untuk raise hand, klik partisipan. Di paling bawah ada raise hand. Di partisipan aja Bu, supaya terlihat. Oke, ya reaction itu yang paling kanan, bawah. Atau direction, kalau reaction cuma sebentar. Silakan Bapak Ibu. Atau ada yang mau langsung tanya, silakan boleh. Boleh Pak?
Ya, mana? Dari siapa? Silakan. Dari Boleh, Oke, saya. terima kasih Pak. Ya, silakan Pak. Kenalkan Ya. namanya Pak. Ya, nama saya Iwayan Sunarsa Ya. dari Kabupaten Pergi Motong, Sulawesi Tengah. Ya. Ya, terima kasih izin untuk bertanya. HP gimana demanya dom. Bisa Pak? Sebentar nanti nyusul karena tadi reaksinya belum. Silakan Pak, lanjutkan Pak. Nah, lanjutkan Pak. Iya, boleh dilanjut? Lanjut Pak. Nanti setelah ini Ya. nanti Bu Haji Erdita. Ya, Bu Tri luar biasa penyajiannya. Ini kan di masa pandemi ini kita kendala di dalam melakukan penilaian. Kenapa demikian? Karena di kurikulum 2013 itu adalah sistem penilaiannya adalah penilaian KD, Bu Tri. Nah, langkah-langkah apa yang Bu Tri lakukan jika kita mendasari pembelajaran? Halo? Ya, ya. Ya. Ini Mikron bagaimana bisa? Terlalu ramai, Pak. ya. Tolong bisa di mute, unmute. Sudah lanjut Pak. Iya, bagaimana? Lanjut? Lanjut ya. Terus Ya. agak singkat Pak, singkat padat Pak. Ya. Oke, saya singkat saja. Ya, Jadi bagaimana nanti teknik penilaian? Karena penilaian di K13 itu adalah penilaian KD. Sementara yang kita buat dalam tujuan pembelajaran itu adalah berdasarkan yang esensial. Kita memilih KD-KD yang esensial. Bagaimana nanti dengan KD-KD yang lain yang tidak diajarkan? Terima kasih, itu mungkin dari saya, Pak. Oke, silakan langsung Bu Indah. Ya, Bapak, terima kasih Pak Wayan atas pertanyaannya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika evaluasi pembelajaran atau penilaian, di situ aspek yang kita nilai tetap sama Bapak, berdasarkan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Memang banyak KD yang ada di sana, nah otomatis berdasarkan surat edaran Pak Menteri juga berkenaan dengan penyederhanaan tadi, ya, surat edaran nomor 4 tahun 2020 itu, di sana tertulis bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa pandemi COVID ini diharuskan memberikan nilai yang bersifat kuantitatif kepada peserta didik. Artinya tidak hanya dalam bentuk nilai-nilai yang angka-angka, tapi bisa dilihat dari penilaian yang lain, mungkin dari sisi keterampilannya yang paling dominan, karena kita melihat kontekstual saat ini memang tidak bisa kita lakukan semua penilaian, Bapak. Apalagi KD-KD yang ada di setiap mata pelajaran demikian luasnya, ya, otomatis kita mengambil sejak awal saya katakan kita harus bisa memodifikasi sesuai kondisi saat ini. Jadi tidak masalah Pak untuk yang tidak tersampaikan itu karena memang kita mengkhususkan, jadi mengharuskan juga menyesuaikan tadi kendala-kendala tadi. Sejak awal ada kendala dievaluasi apa saja kendala yang terdapat di siswa maupun di orang tua. Nah itu harus diantisipasi Pak. Jadi kalau kita memaksakan semua KD harus diberikan, kemudian juga waktu atau jam yang diberikan kepada siswa pada saat daring maupun luring itu terbatas, otomatis sia-sia tidak akan tersampaikan juga. Nah, oleh karena itu sekali lagi Bapak Pak Wayan, jadi kita melihat yang esensialnya saja diambil tidak masalah, karena penyederhanaan itu juga sudah melibatkan diskusi dari banyak pihak, sehingga yang penting adalah anak-anak mendapatkan keterampilan untuk bekal dia selama masa pandemi itu. Demikian Pak Wayan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, dilanjut. Sudah jelas Pak Wayan? Terima kasih ya. Lanjut ke Ibu Bunda Haja Erdita Agustina. Halo, Bu Haja. Baik, terima Silakan. kasih. Langsung saja. Terdengar ya, Pak ya? Ya, terdengar ya. Bagus Terima sekali. kasih Pak Fikron sudah memberikan kesempatan dari tayangan atau tampilan Ibu Tri Endang ya dari Surabaya. Secara umum
sangat baik. Kenalkan pengawas dari mana Bu sekalian? Nah, saya dari Palembang, Sumatera Selatan, Pak, pengawas SMP. Ya, mengamati dari judul sudah lumayan memikat ya. Kemudian dari latar belakangnya juga, lalu alurnya, kemudian dari langkah-langkahnya, namun dan ini terkini ya, yang terkini ya, memang kita lakukan dan kita harus memang mengamati atau mengevaluasi apa kegiatan di sekolah kita di awal tahun pembelajaran ini. Jadi ada sedikit saja yang saya tambahkan untuk dievaluasi dan di penutup, di kesimpulan, saya pikir ya poin-poinnya saja. Jadi supaya audiens ini bisa lebih mudah mencerna, supaya jadi komentarnya saja itu sebagai pancingan kepada penyimak atau audiens ini untuk lebih minta mendalam lagi keterangannya. Jadi enak dipandang itu. Itu aja yang saya sarankan ya, supaya sebagian sudah bagus, sudah PowerPoint-nya, tapi ada beberapa saja kalimatnya memang agak panjang, jadi kita singkat saja tentang aspek penilaian sikap, kemudian kesimpulan tadi, jadi berupa poin-poin saja, jadi enak diingat. Itu saja saran saya, saran. Sukses Bu Tri, kekinian memang itu sekali lagi kita memang ditantang untuk mengikuti, menyimak forum ilmiah ini, walaupun memang ada yang belum tampil, ada yang sudah tampil, jadi ada update simpulan atau pengamatan dari teman-teman kita se-Indonesia Raya ini. Itu saja, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih masukannya. Ini hanya masukan ya Bu ya, jadi tidak perlu di... Ya, sekarang lanjut yang ke pertanyaan yang ketiga, Bu Muslihati. Dirun. Bunda Muslihati, kami persilakan. Ya, siapa? Iya, silakan Bunda. Assalamualaikum, Mbak Fikron. Waalaikumsalam, sehat selalu. Terima kasih, saya diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Ibu Tri Endang. Luar biasa Ibu sangat menginspirasi kami para pengawas. Ada, tapi yang ingin saya tanyakan Ibu terkait materi yang Ibu sampaikan tadi. Bagaimana strategi Ibu dalam mengajak guru-guru binaan Ibu untuk bisa inovatif dan kreatif? Karena selama ini saya sendiri merasa kesulitan bagaimana supaya guru-guru kita itu bisa inovatif. Terkait bagaimana hasil identifikasi tadi yang disampaikan Ibu, mengidentifikasi peserta didik, tindak lanjutnya seperti apa, mungkin saya belum terbayang Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan, berbagi untuk kami, itu bisa kami terapkan nanti di binaan kami. Kemudian kaitan dengan mengajak supaya guru kreatif itu pada saat mengkolaborasikan mata pelajaran ya, kurikulum. Nah, itu juga kami kesulitan Bu, bagaimana supaya guru bisa memberikan contoh-contoh bahwa mata pelajaran IPA dikolaborasikan dengan mata pelajaran agama. Nah, ini kami merasa kesulitan. Mohon Ibu tip-tipnya supaya bisa kami terapkan di kabupaten kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ayo. Ya, terima kasih silakan. Ibu. Benar. Ibu siapa tadi Pak Fikron? Ibu Muslihati dari Lampung Timur. Oh, Bu. Iya, Ibu Mus. Terima kasih Ibu Mus. Baik, yang pertama tadi berkenaan dengan bagaimana caranya supaya mengajak guru di sekolah binaan saya untuk kreatif begitu Bu ya. Nah, kebetulan saya membina 17 sekolah. Dari 17 sekolah itu, kalau secara grade-nya ada yang grade A, gitu ya Bu, secara grade akreditasi, ada yang kelas B. Nah, biasanya kami mengadakan sebelum pandemi, ini sebelum pandemi Bu, ya, nanti saya akan cerita dengan pandeminya. Nah, sebelum pandemi kami biasanya ada diskusi Bu, ya, grup forum diskusi seperti itu, melalui WA, kemudian juga bisa langsung tatap muka, gitu. Di sana biasanya saya kolaborasikan lagi. Kami sering kolaborasi Bu. Jadi mana sekolah yang sudah baik, mana yang belum. Nah, dari sisi apa yang belum baiknya, itu nanti kita akan sinau bareng, belajar kepada sekolah yang sudah baik dari sisi mungkin pembelajarannya, kemudian dari sisi prestasi akademik dan non-akademik. Nah, di situ sharing-sharing Ibu.
Jadi saling terbuka, saling menularkan, tidak ada yang menutupi, tidak ada dusta di antara kita seperti itu. Jadi sharing lah gitu Ibu untuk di 17 sekolah binaan saya. Jadi sama-sama maju bersama, tidak ada yang ditinggalkan seperti itu. Karena di Surabaya itu banyak sekali sekolah swasta yang luar biasa Bu, sudah tingkat internasional sama mungkin seperti Jakarta ya. Nah, jadi kita banyak mencuri ilmu dari sekolah-sekolah swasta itu dengan cara tadi ada diskusi, forum diskusi. Nah, saling keterbukaan di sana, jadi saling berbagi. Nah, kemudian untuk kreativitas di sekolah itu bagaimana mengkolaborasikan, diadakan lagi Ibu untuk diskusi bersama. Jadi ketika saya minta Bapak Ibu untuk membuat RPP yang kolaborasi tadi, kebetulan di Surabaya itu kita WFO Bapak Ibu, walaupun zona merah kami masuk kerja. Nah, karena saya melihat situasi sudah masuk kerja, jadi memudahkan Bapak Ibu untuk diskusi, untuk saling berbagi. Nah, jadi KD-KD yang banyak itu, nah dipilah, ya, dipetakan mana yang sama materinya dengan mata pelajaran lain. Nah, itu sudah tahu Bapak Ibu, begitu saya kasih tadi RPP-nya satu lembar tadi saya contohkan, itu oh iya ini ada di mata pelajaran ini kayak poster itu ada di bahasa Inggris, ada di bahasa Indonesia, ada di seni budaya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menemukan itu, terus saya minta, nah kalau sudah bertemu ada tiga mata pelajaran yang sama, saya serahkan kepada Bapak Ibu untuk menyederhanakan. Kira-kira kalau dari seni budaya apanya yang ingin ditekankan. Nah, kalau dari sisi bahasa Indonesia apanya yang ditekankan untuk diberikan kepada siswa. Bahasa Inggris pun demikian. Karena sepanjang ini Bapak Ibu ketika saya amati proses pembelajaran di setiap mapel terjadi tumpang tindih untuk penugasan. Nah, jadi nanti di bahasa Indonesia juga buat poster, ya sudah menyimpulkan dari sisi bahasanya, struktur bahasa, membuat lagi, melukis lagi poster, kan sama seperti itu. Jadi sama-sama poster semua, melukis poster semua. Jadi anak-anak mendapat tugas yang sama dari 3 guru mata pelajarannya. Padahal mereka juga keterbatasan untuk bisa membeli peralatan di luar karena kondisi zona merah tadi. Nah, karena itu efisiensi waktu dan juga targetnya bisa tercapai akhirnya dengan memodifikasi jadi 3 mapel bisa langsung tampil Bapak Ibu. Jadi tadi saya sudah menjelaskan di awal ada 3 waktu, ya hari pertama, kedua, ketiga itu virtual. Itu yang kolaborasi mapel 3 tadi Bapak Ibu itu langsung seperti kita webinar saat ini untuk menyampaikan ke siswa, di saling bergantian. Yang duluan mungkin bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, yang terakhir seni budaya. Nah, itu kemarin sudah dilakukan Bapak Ibu, kebetulan saya terjun langsung ya di daringnya itu mengikuti prosesnya dan bisa disampaikan dengan lancar. Kemudian anak-anak juga merasa kehadiran gurunya kan berbeda, suasananya berbeda. Jadi sangat antusias mereka ikut pembelajaran itu. Tidak seperti biasanya mungkin hanya dikasih form-form saja penugasan, tapi saat kemarin ada Zoom langsung ya. Kebetulan sekolah binaan saya ini seperti forum ilmiah ini bisa memuat sampai 500 siswa. Jadi paralel Bapak Ibu langsung. Jadi kelas 7 itu semua sebanyak 250 siswa itu langsung pembelajaran daring. Jadi dengan 3 guru mata pelajaran langsung seperti itu. Nah, terus apalagi Bu Mus? Alhamdulillah Ibu, luar biasa. Ternyata karena dari sisi latar belakang siswanya juga sangat mendukung, kemudian guru-gurunya respon ya Bu. Ini kami yang kesulitan kalau di daerah sebentar. ini. Ya. Iya, sebentar, kami Bu. kesulitan Ya. Bu. Sebentar, saya tadi bicara yang bisa daring Bu ya. Nah, yang tidak daring ini Ibu saya berikan ada pembelajaran jarak jauhnya tadi. Itu bisa, jadi Bapak Ibu guru saya minta untuk membuat buku saku Bu, buku saku seperti modul, tapi tidak modul seperti anak SMK ya, SMK kan ada modul lah, ini buku saku Bu. Buku saku ini isinya adalah instruksi bagaimana menggunakan buku itu, materinya apa saja, kemudian apa penugasannya. Nah, penugasannya itu bisa dalam bentuk STEM Bu. Nah, jadi praktik di rumah dilakukan seperti apa, nanti hasil praktiknya bisa dibagikan kepada orang lain seperti itu. Tadi seperti seni budaya itu dipraktekkan
hasilnya diberikan poster itu kepada tetangga dan lain sebagainya. Seperti itu, Ibu. Nuwun, Ibu Endang. Ya, terima kasih. Matur nuwun, Pak Fikron. Terima kasih, membuka pintu dulu. Ya, terima kasih. Masih ada waktu, paling hanya sekitar 2 menit lagi nih. Tapi ada dari Pak Murdianto nih, yang chatting ini. Tentang penilaian sikap, Bu. Apakah penilaian sikap sekaligus dengan Pak Haji Suryani ini? Apakah valid penilaian tadi karena dibantu oleh orang tua? Sekaligus, Bu. Waktunya 2 menit lagi. Silakan, Bu. Ya, jawab langsung, untuk yang chatting. baik, Bapak Ibu. Kalau valid tidak valid ini, Bapak Ibu kembali lagi kita ke situasinya. Memang ketika kita menyampaikan kepada siswa dan orang tua pada tahap pembekalan pembelajaran, orang tua diminta untuk mendampingi memang Bapak Ibu. Karena kalau tidak ada pendamping, anggap saja kelas 7. Kelas 7 kan masa transisi ya dari SD ke SMP. Nah, otomatis siswa itu butuh guru pendamping di depan di sekitarnya gitu. Kalau tidak ada tempat bertanya, mungkin anak-anak atau peserta didik ini juga akan kesulitan untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Walaupun sudah secara virtual karena juga keterbatasan waktu, jadi tidak mungkin semua kejelasan itu disampaikan oleh guru dengan sejelas-jelasnya ya. Jadi akhirnya butuh memang bantuan orang tua. Jadi di Surabaya memang sudah dikondisikan demikian Bapak Ibu. Jadi ketika sebelum pembelajaran dimulai di awal tahun tadi, itu ada pembekalan untuk orang tua dan siswa. Jadi saling mendukung gitu. Jadi kalau tidak ada dukungan dari orang tua juga tidak akan terlaksana pembelajaran daring tadi dan PJJ. Karena setelah daring yang 3 hari itu ada PJJ-nya. Nah itu dituntut kolaborasi dengan orang tua dan siswa. Jadi untuk penilaian ini Bapak Ibu, kalau sikap ketika virtual kan bisa dilihat langsung ya. Kemudian dengan kolaborasi 2 sampai 3 orang guru mata pelajaran tadi itu saling mendukung. Jadi bisa melihat sikap siswa A, B, C. Jadi kalau guru satu sedang menyampaikan materi, guru A, B bisa menilai sikapnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian pengetahuan juga sudah Pak Firkon? Oke, sudah cukup. Masih ada pertanyaan sebetulnya sih dari listen tadi. Satu dari Bu Sulartina, kemudian yang kedua dari Labaida. Tetapi karena waktu yang tidak cukup, karena ini sudah lebih dari 5 menit ini, jadi kita tutup sementara ya. Jadi nanti untuk pertanyaan yang selanjutnya saya kira. Silakan diambil kesimpulannya, Bu Tri. 1 menit. Ya, Bapak. Ya. Silakan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, dari pembelajaran kolaborasi ini sangat-sangat membantu Bapak Ibu guru untuk melaksanakan pembelajaran daring maupun luring. Juga membuat suasana baru ya kepada siswa atau peserta didik bahwa dengan bentuk seperti webinar, ya daring yang seperti webinar ini menjadikan hidup dan menyenangkan untuk siswa belajar di rumah. Jadi seperti itu Pak Fikron. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Tri Endang, luar biasa pengawas dari Surabaya ya Bu ya. Iya, tepatnya siap, Bapak. Di kabupaten kota ya, di kota ya. Kota Surabaya Pak. Saya Surabaya Timur. Oh, Surabaya Timur, sangat luar biasa sekali ini. Antusias dari pertanyaan memang sangat banyak, dan kemudian kami lihat di chatting juga sangat mensupport dan bagus. Bapak Ibu yang belum absen, silakan absen sudah dibuka itu di chatting. Silakan dilihat chattingnya untuk absen. Kemudian karena ini waktu sudah habis, kesimpulannya adalah bahwa penilaian murotal ini adalah modifikasi pembelajaran, modifikasi model pembelajaran dan RPP, kemudian modifikasi bagaimana tentang proses kegiatan belajar mengajar di kelas, baik daring maupun luring, kira-kira begitu. Ya blended system saya kira ya Bu ya. Saya kira cukup dari saya, dan mohon maaf atas segala kesalahannya, dan ada sebagai penutup ada pantun dari kami. Mari kawan kita menulis jadi hobi yang manis. Karya indah best practice jadi karya yang magician. Begitu ya. Itulah luar biasa Pak Fikron. Berikan luar biasa.
dan kami support semuanya dan mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kebaikan dan perbaikan pembelajaran di masa depan untuk Indonesia yang tercinta ini. Dari saya mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.